semuanya, selamat pagi. Di pembelajaran pertama ini kita belajar menggunakan buku tema 1 dan ini dia buku temanya. Dan di video ini pembelajaran kali ini diperuntukkan hanya untuk kelas 4 SD ya. Oke, langsung aja kita buka di halaman pertama. Halaman pertama ini adalah menceritakan tentang bagaimana mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke. Yang pertama di situ ada teks. Isinya tentang pawai budaya. Seperti ini. Ini mungkin bukunya sedikit berbeda tetapi pada dasarnya sama karena ini buku kumpulan soal dan yang kita gunakan adalah buku yang ini. Ini buku tema 1. Jika kalian masih ada yang belum memiliki buku, bisa diambil ke sekolahnya masing-masing ya. Lanjut saja ke pawai budaya. Sebelum ke pawai budaya, oke, yang pertama kita bakalan menjelaskan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu adalah pokok pikiran atau inti pikiran dari teks atau dari paragraf dari sebuah teks tersebut gitu. Jadi gagasan pokok adalah apa poin penting atau apa pokok pikiran yang dibicarakan atau yang dijelaskan di dalam sebuah teks tersebut gitu. Dan untuk gagasan pendukung itu adalah kalimat-kalimat pendukung atau kalimat penjelas dari penjelasan yang dari gagasan pokok tersebut, seperti itu. Jadi kalau gagasan pokok itu adalah inti pikiran dari suatu paragraf, maka gagasan pendukung adalah kalimat penjelas yang menjelaskan tentang gagasan pokok di teks tersebut gitu. Oke, yang pertama kita ada teks. Di situ teksnya tentang menceritakan pawai budaya. Kita baca di paragraf yang pertama. Oke, pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai yang lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di dalam paragraf yang pertama, kita harus menentukan yang mana gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk gagasan pokok, biasanya itu terletak kalau tidak di awal paragraf, yaitu atau di akhir paragraf seperti itu. Jadi untuk di kalimat, kita menandai yang kalimat awal dan kalimat akhir. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Itu untuk di kalimat awal. Kalimat yang akhir, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di dalam teks tersebut, yang mana kira-kira gagasan pokok tersebut berada? Apakah yang di awal atau yang di akhir? Oke, dari teks tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa gagasan pokoknya itu ada di awal paragraf, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kalau di kalimat yang akhir, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Jika kita membaca keseluruhan teks di paragraf pertama tersebut, maka kalimat yang awal itu lebih sesuai untuk dijadikan gagasan pokoknya. Karena menceritakan di paragraf pertama itu menceritakan tentang pawai budaya, bukan menceritakan tentang seperti yang di kalimat akhir. Misal, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Jadi paragraf pertama tidak menceritakan tentang bagaimana suara gendang itu, tapi menceritakan tentang pawai budaya yang berada di Kampung Babakan. Oke. Jadi di paragraf pertama kita sudah mendapatkan gagasan pokok, yaitu di kalimat yang awal, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Itu adalah gagasan pokok. Lalu, di mana gagasan pendukungnya? Gagasan pendukung adalah
semua kalimat setelah gagasan pokok itu muncul, atau gagasan pendukung itu adalah setelah kita menandai gagasan utamanya atau gagasan pokoknya, maka seluruh kalimat selanjutnya itu adalah gagasan pendukungnya. Oke, kita lihat. Kalimat yang pertama tadi sudah gagasan pokok, lanjut ke kalimat yang kedua. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Itu adalah gagasan pendukung yang pertama. Lanjut, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai yang lewat. Itu adalah gagasan pokok, gagasan pendukung yang kedua. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut, gagasan pendukung yang ketiga. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Gagasan pendukung keempat, terdengar suara gentang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Gagasan pendukung yang kelima. Jadi, di dalam paragraf pertama di teks Pawai Budaya, gagasan pokoknya di awal paragraf, gagasan pendukungnya ada 5 setelah semua atau keseluruhan kalimat setelah gagasan pendukung itu, gagasan pokok itu berada gitu ya. Dan untuk tugas bahasa Indonesia di pembelajaran pertama ini, dalam teks Pawai Budaya di paragraf 1 sudah kita temukan gagasan pokok dan pendukung. Kemudian di paragraf kedua, 3, 4, dan 5 itu kalian atau murid-murid semuanya mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung di masing-masing paragraf tersebut ya. Jadi tugasnya adalah mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing paragraf dalam teks Pawai Budaya. Nah, sekarang masuk ke pembelajaran yang kedua atau materi yang kedua, itu tentang pelajaran IPS di halaman 8. Di situ sudah di dalam tabel seperti ini ada nama siswa, kemudian daerah asal, kemudian ciri khas daerah. Yang pertama itu nama siswanya misalnya Siti, daerah asalnya Padang, ciri khas daerahnya itu rendang dan rumah gadang. Jadi di sini tugasnya adalah di pelajaran IPS, di materi IPS. Nah, jadi di materi kali ini kalian menuliskan nama teman-teman yang berasal dari daerah lain atau dari suku lain dengan memiliki ciri khas yang berbeda dengan antara kamu dengan teman-teman yang lainnya juga, seperti itu. Jadi di sini nama siswa Siti, daerah asalnya Padang. Kemudian ciri khas dari Padang atau dari daerah asal Padang itu adalah rendang, karena itu dari suku Minang, ciri khasnya itu selalu rendang, makanan khas. Kemudian ciri khas yang lain itu adalah rumah gadang. Jadi kalau Padang itu selalu identik dengan rumah gadang. Seperti yang kalian tahu, rumah gadang itu rumah yang memiliki atapnya itu yang melengkung ke samping, seperti itu ya. Dan tuliskan lagi di situ di bawahnya ada 5 baris lagi. Kalian mencari 5 teman dengan daerah asal yang berbeda yang memiliki ciri khas sesuai daerah masing-masing. Misalnya kalian memiliki nama teman yang lain, kemudian asal daerahnya itu misalnya dari Toba. Kalau dari Toba itu ciri khasnya itu tentang apa gitu. Misalnya makanannya, kemudian atau rumahnya, atau pakaiannya. Jadi bisa menggunakan ciri khas dari jenis makanan, rumah adat, atau pakaian adat, atau kebiasaan yang mereka miliki. Yang penting sesuai yang kalian tahu, seperti itu ya, dan sesuai dengan ciri khas dari daerah asal tersebut. Jadi tugasnya adalah membuat tabel dan mengisi tabel seperti ini. Sisanya itu ada 5 baris lagi. Jadi diisi dengan nama teman kalian dan tuliskan asal dan ciri khas dari teman kalian sesuai daerah asalnya, seperti itu. Nah, lanjut ke halaman 9. Di halaman 9 yang bagian ini, di situ ada tabel tentang sikap menghargai
keberagaman. Yang pertama, bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Oke, jadi menghargai keberagaman. Keberagaman ini tidak semua orang di bumi ini sama. Oke, jadi kalian juga bisa mengetahui bahwa antara kalian dan teman kalian itu juga memiliki keberagaman. Keberagaman dari sisi budaya, keberagaman dari sisi agama, keberagaman dari sisi daerah asal gitu. Oke, jadi di sini kalian mencari tahu bagaimana sikap untuk menghargai keberagaman tersebut. Contoh yang pertama adalah bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Itu. Jadi kalau kita sudah tahu kita berbeda atau dengan adanya keberagaman tersebut, kita bisa bermain dengan teman yang lain tanpa harus memandang dia dari kalangan apa, dari suku apa, seperti itu ya. Jadi tidak harus menonjolkan tentang kesamaannya seperti itu. Dan contoh yang lain, contoh sikap yang lain di situ kalian bisa cari untuk nomor 2, 3, 4, dan 5. Contoh yang lain yang Ibu berikan adalah di situ bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Kalau contoh lain adalah tidak mengganggu teman yang sedang melaksanakan ibadahnya, seperti itu, atau tidak mengganggu teman yang sedang saat melaksanakan ibadah. Jadi itu adalah contoh sikap menghargai tentang keberagaman tersebut. Jadi kalian juga bisa mencari bagaimana sikap menghargai keberagaman, tidak hanya dari segi agama tapi juga dari segi budaya atau dari segi sosial dan lain-lain. Jadi di sini dituliskan juga di tabel yang kedua. Tabel yang pertama tadi tentang daerah asal dan ciri khas, kemudian tugas yang kedua itu di tabel yang sikap menghargai keberagaman. Oke. Lanjut di tabel yang bawah. Yang tadi kan menghargai keberagaman, kemudian yang bawah ini sikap tidak menghargai keberagaman. Di situ contohnya nomor 1, bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Itu sangat tidak menghargai keberagaman, karena kita Indonesia memiliki banyak sekali budaya, banyak sekali suku dan agama, 6 agama yang diakui. Jadi karena kita tahu kalau kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, berbeda pakaian adat, berbeda makanan, ciri khas, dan lain-lain, maka di tabel yang kedua, sikap tidak menghargai keberagaman itu, misalnya yang pertama, bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa, itu sangat tidak menghargai keberagaman. Jadi dalam satu kelas karena kita berbeda-beda budaya, berbeda suku, bagaimana cara kalau kita memikirkan yang tidak menghargai keberagaman itu apa gitu. Oke. Di situ bermain hanya dengan teman satu suku bangsa. Kemudian misalnya yang lain, bermain hanya dengan teman yang memiliki agama yang sama, itu sangat tidak menghargai keberagaman. Jadi bisa ditulis 1 sampai 5 yang menghargai keberagaman, dan kemudian tugas selanjutnya sikap tidak menghargai keberagaman 1 sampai 5 juga. Jadi untuk IPS, materi IPS ini tugasnya ada 3 tabel di halaman 8 dan halaman 9. Dan untuk materi IPS selanjutnya, kita buka halaman di halaman 10. Seperti ini, itu adalah alat-alat musik. Kita lihat dulu. Di situ yang pertama ada alat musik angklung seperti yang digambar ini. Ini adalah alat musik angklung. Kemudian ini saluang. Kita lihat angklung, saluang. Kemudian yang ketiga kecapi, kendang, dan tifa. Coba kita lihat, kita amati dari teks yang di atas. Ayo mengamati.
Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Oke, di alat musik ini kita melihat perbedaan bagaimana cara memainkannya. Contoh angklung. Jadi untuk angklung, cara memainkannya itu adalah dengan cara digoyang seperti ini. Ini contohnya misalnya angklung. Jadi cara memainkannya itu adalah digoyang seperti ini untuk menghasilkan suara. Kemudian saluang. Jadi untuk saluang ini cara memainkannya adalah ditiup. Dia hampir sama dengan seruling. Kemudian yang ketiga adalah kecapi. Kecapi cara memainkannya adalah dipetik seperti gitar. Kemudian kendang, cara memainkannya adalah dipukul, dan pipa juga sama, cara memainkannya dipukul. Oke, kita lihat halaman 11 di tabel seperti ini. Tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Oke, yang pertama alat musiknya suling. Ini. Yang pertama alat musiknya suling, itu daerah asalnya adalah Jawa Barat. Cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi. Suling, alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Oke, jadi tugas IPS selanjutnya adalah carilah alat musik yang lain, tuliskan nama alat musiknya, kemudian tuliskan dari mana daerah asal alat musik tersebut, dan cara memainkan dan cara menghasilkan bunyinya. Jadi misalnya kalian nomor 2 itu menulis angklung. Di sini misalnya ditulis angklung, kemudian daerah asalnya kalian cari tahu di mana daerah asal angklung tersebut dan cara memainkannya. Jadi kalian bisa menjelaskan angklung dimainkan dengan cara digoyangkan sehingga menghasilkan bunyi dari gesekan-gesekan antara alat yang menggunakan bambu tersebut, seperti itu ya. Jadi di sini juga dituliskan di tabel ini di materi IPS untuk menuliskan alat musik, daerah asal, dan bagaimana cara memainkannya. Jadi bagi yang telah memiliki buku ini, yang sudah memfotokopi buku ini, ayo belajar dari rumah, itu bisa dibuka halaman di ini sumber bunyi. Oke, di sumber bunyi ini di situ dijelaskan jenis-jenis alat musik sama seperti yang tadi. Ini di situ ada angklung, ada suling, ada rebab, kecapi, dan yang terakhir gendang. Bagi yang sudah memiliki buku ini bisa dilihat, dan di yang pertama ini adalah sumber bunyi. Kita baca. Setiap benda yang bergetar atau digetarkan menghasilkan bunyi. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi segala sesuatu benda yang bisa menghasilkan bunyi maka itu adalah sumber bunyi. Contohnya ini buku. Jika di situ memiliki bunyi maka buku itu juga adalah sumber bunyi, seperti itu. Pada percobaan yang kita lakukan tadi, sendok yang membentur permukaan meja merupakan sumber bunyi. Jadi sendok yang kita benturkan ke meja itu menghasilkan bunyi, maka juga disebut dengan sumber bunyi. Dapatkah kamu menemukan sumber bunyi yang lain di sekitarmu? Paragraf kedua, alat musik adalah salah satu sumber bunyi. Bunyi pada berbagai alat musik dihasilkan dengan cara yang berbeda, seperti yang kita tahu tadi bahwa angklung bisa menghasilkan bunyi dengan cara digoyangkan, maka sumber bunyi tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda dengan cara
perlakuan yang berbeda juga sesuai dengan alat musiknya. Tulislah cara menghasilkan bunyi pada alat-alat musik tradisional Jawa Barat di bawah ini. Jadi seperti di buku yang sebelumnya juga, masih sama. Tugas untuk materi IPA kali ini adalah kalian membuat tabel seperti ini, tetapi tidak perlu digambar alat musiknya, hanya saja di tabel yang pertama, di kolom pertama itu adalah jenis alat musik seperti ini. Jenis alat musik itu tinggal dituliskan saja nama-nama alat musiknya, misalnya angklung, kemudian cara menghasilkan bunyi. Bagaimana cara menghasilkan bunyi dari alat musik angklung? Yaitu dengan digoyangkan. Kemudian suling nomor 2. Kemudian cara menghasilkan bunyinya itu adalah suling dengan cara ditiup. Kemudian rebab. Rebab bagaimana? Atau rebana juga bisa. Kemudian kecapi, gendang, tifa. Misalnya kalau alat musik lain itu ada gitar, kemudian ada saksofon, kemudian masih banyak lain lagi yang bisa kalian cari, dan tuliskan 1 sampai 10 alat musik dan cara menghasilkan bunyinya itu bagaimana. Oke. Jadi di pembelajaran pertama kita ini, yang pertama itu adalah bahasa Indonesia, kemudian IPS, kemudian IPA. Jadi di bahasa Indonesia yang pertama adalah mencari gagasan pokok dari masing-masing paragraf di materi atau di teks pawai budaya. Kemudian untuk IPS itu adalah di tabel yang daerah asal dan ciri khas, kemudian sikap menghargai keberagaman dan sikap tidak menghargai keberagaman, itu adalah IPS. Untuk materi IPA seperti yang tadi, di tabel ini kita berpedoman pada buku yang ini ya, Indahnya Kebersamaan di tema 1. Di tabel ini untuk IPA alat musiknya tuliskan, kemudian daerah asal dan cara memainkannya, itu dia ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita di hari pertama, dan semoga bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya, dengan tanpa ada banyak kesalahan. Jika ada yang kurang tahu nanti bisa langsung informasikan ke saya. Oke, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.